Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Maya. Selaku dosen mata kuliah infrastruktur transportasi. Di sini saya Syifa Lutfiana dari kelas 2 TPJJ 2 dengan NIM 23014111059 akan menjelaskan rangkuman materi dari pelabuhan. Nah, jadi saya ringkas di pelabuhan ini adalah lokasi yang terdiri dari daratan dan atau perairan dengan batas tertentu yang digunakan untuk kegiatan bisnis dan pemerintahan. Nah, pelabuhan ini juga dapat digunakan sebagai tempat antar moda atau intramoda. Status pelabuhan menurut Han atau Swedo 2019 ada tiga, yaitu ada pelabuhan umum terbuka, pelabuhan umum tidak terbuka, dan pelabuhan khusus. Nah, pelabuhan ini punya fungsi, di mana ada empat, yaitu sebagai tempat pertemuan, gapura, entitas, industri, dan mata rantai transportasi. Di mana pertemuan yaitu pelabuhan merupakan tempat pertemuan dua moda transportasi utama, yaitu darat dan laut, serta berbagai kepentingan yang saling terkait. Selanjutnya ada gapura. Nah, gapura yaitu pelabuhan berfungsi sebagai gapura atau pintu gerbang suatu negara. Yang ketiga, entitas industri, yaitu dengan berkembang industri yang berorientasi ekspor, maka fungsi pelabuhan menjadi sangat penting. Yang keempat, yaitu ada mata rantai transportasi, yaitu pelabuhan yang bagian transportasi itu di mana sebagai moda transportasi bertemu dan bekerja. Selanjutnya, di pelabuhan itu ada dermaga. Nah, dermaga ini merupakan tempat kapal ditempatkan di pelabuhan. Pada dermaga dilakukan berbagai kegiatan bongkar muat barang dan orang dari dan ke atas kapal. Dermaga dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu quay atau wharf, jetty atau pier atau jembatan, dan dolphin atau trestle. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari prinsip perencanaan pelabuhan. Nah, langkah-langkah perencana pelabuhan ada apa aja sih? Yang pertama itu menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pelabuhan. Yang kedua, prediksi lalu lintas pelabuhan atau traffic forecasting melalui pengumpulan data. Selanjutnya ada pengolahan data. Yang keempat yaitu menganalisa hasil data dan membuat alternatif skenario optimis, moderat, dan pesimis. Selanjutnya yang kelima, ada penelitian luas terhadap kondisi lingkungan. Yang keenam ada desain bangunan-bangunan pelabuhan atau hitungan dimensi dan detail. Yang ketujuh yaitu analisa ekonomi atau kelayakan investasi. Nah, yang kedelapan, memilih alternatif skenario yang paling menguntungkan, lalu sampai ke tahap pelaksanaan pembangunan pelabuhan. Yang kesembilan yaitu pengolahan dan pengembangan atau manajemen pelabuhan. Nah, perencanaan pelabuhan untuk penumpang dan barang harus mempertimbangkan beberapa hal penting. Pertama, pelabuhan harus memiliki fasilitas dasar memadai. Yang kedua, kapal harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk bergerak. Yang ketiga, alur yang baik harus dipertimbangkan untuk memudahkan kapal keluar dan masuk dari pelabuhan. Keempat, harus ada fasilitas pendukung seperti air bersih dan bahan bakar. Yang kelima, jaringan transportasi darat yang dapat diakses dari pelabuhan sangat penting. Dalam perencanaan pembangunan pelabuhan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Faktor-faktor ini termasuk kondisi tanah, angin, pasang surut, gelombang, topografi, dan karakteristik kapal. Untuk mendapatkan perencanaan pelabuhan yang ideal, semua elemen ini harus dihitung secara cermat. Selanjutnya, perencanaan jumlah terminal dan prediksi volume penumpang pelabuhan. Kebutuhan ruang di terminal penumpang dihitung berdasarkan gerakan di jam sibuk dengan asumsi 1,2 meter persegi untuk setiap penumpang dengan barang bawaan. Jumlah penumpang dianggap 2 kali lipat dari jumlah penumpang pada hari-hari biasa, bulan, dan tahun dalam keadaan tersibuk. Area terminal penumpang harus memiliki fasilitas untuk memenuhi kebutuhan penumpang, kamar kecil dan toilet, ruang informasi, ruang penimbangan barang bawaan, dan kafe. Teknik untuk memperkirakan jumlah penumpang, ramalan pada dasarnya adalah dugaan atau perkiraan apa yang akan terjadi di masa depan. Untuk mengembangkan suatu pelabuhan diperlukan masukan-masukan yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan seperti bongkar muat barang, naik turun penumpang, dan arus kunjungan kapal yang akan datang. Nah, dalam fasilitas pelabuhan ikan, Indonesia ini memiliki Kementerian Perhubungan membagi jenis-jenis pelabuhan perikanan ke dalam beberapa kategori. Yaitu, yang pertama ada pelabuhan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS. Yang kedua, ada Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN. Yang ketiga, ada Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebutkan Pelabuhan Perikanan Pantai atau PPP.
Yang keempat, pelabuhan perikanan kelas D yang selanjutnya disebut pangkalan pendaratan ikan atau PPI. Dasar pertimbangan perencanaan fasilitas laut pelabuhan ikan yaitu kondisi pasang surut lokasi, jarak dermaga bongkar dengan fasilitas darat, posisi dermaga ditempatkan dengan mempertimbangkan arah dan kecepatan arus, arah dan kekuatan angin, stabilitas pantai, dan kemudahan gerak kapal, juga ketinggian dermaga diatur dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini. Fasilitas pelabuhan ikan terbagi menjadi fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang. Fasilitas pokok di sini meliputi dermaga 500 meter, kolam 3 hektar, penahan gelombang, jaringan drainase, dan rambu navigasi. Fasilitas fungsional mencakup tempat pelelangan ikan, pasar ikan, tangki BBM dan air, fasilitas pemeliharaan, galangan kapal, cold storage, serta sarana komunikasi dan listrik. Selain itu, pelabuhan juga dilengkapi dengan kantor dan balai pertemuan nelayan. Fasilitas penunjang termasuk perumahan, wisma tamu, tempat ibadah, kantin, pertokoan, dan sarana kebersihan. Semua fasilitas ini dirancang untuk mendukung operasional dan kesejahteraan di pelabuhan perikanan. Selanjutnya ada fasilitas pelabuhan barang. Pelabuhan barang merupakan pelabuhan yang khusus digunakan untuk mengangkut dan menurunkan barang. Pelabuhan ini memiliki dermaga yang panjang cukup untuk menampung 80% panjang kapal, memungkinkan bongkar muat dari berbagai bagian kapal. Dermaga dilengkapi dengan halaman lebar untuk mempersiapkan barang yang akan dibuat atau dibongkar menggunakan kren. Halaman dermaga dirancang sesuai jenis muatan seperti borongan potongan, muatan lepas, dan peti kemas yang distandarisasi. Selain itu, pelabuhan memiliki transito di belakang dermaga untuk menampung barang sementara, akses jalan dan halaman untuk pengambilan atau pemasukan barang ke gudang, serta fasilitas reparasi juga disediakan untuk mendukung operasional pelabuhan. Sebagai contoh, layanan Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, layanan kapal yaitu ada jasa kegiatan operasional kapal mulai dan masuk hingga keluar pelabuhan pelayanan kapal. Selanjutnya ada pelayanan barang, yaitu layanan bongkar muat mulai dan kapal hingga penyerahan ke pemilik barang pelayanan barang. Selanjutnya ada pelayanan rupa-rupa, di mana layanan yang menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan pelayanan rupa-rupa. Pelayanan yaitu Tanjung Priok memfasilitasi terminal penumpang untuk kebutuhan transportasi laut dan untuk mendukung sektor pariwisata nasional. Antara perusahaan pelayaran dan perusahaan bongkar muat atau PBM terdapat prinsip pemisahan tanggung jawab. Stevedoring mencakup kegiatan menaikkan atau menurunkan barang dari atau ke kapal. Cargo doring adalah pengangkutan muatan dari kapal menuju lapangan penumpukan atau gudang. Sedangkan receiving adalah proses penerima barang yang dibongkar dari kapal yang bisa langsung diterima di sisi kapal atau melalui gudang atau juga lapangan sebelum diserahkan ke penerima. Yang terakhir ada delivery adalah penyerahan barang oleh kapal kepada penerima yang bisa terjadi di sisi kapal atau melalui gudang juga lapangan untuk diterima oleh konsigna atau perwakilan. Selanjutnya ada fasilitas pelabuhan minyak. Di sini pelabuhan minyak biasanya terletak jauh dari area umum untuk alasan keamanan dan tidak memerlukan dermaga yang cukup besar, melainkan jembatan peranca dengan pipa penyalur di bawahnya. Selain itu, pelabuhan ini dilengkapi dengan penambat tambahan untuk menghentikan gerakan kapal selama proses penyaluran minyak. Nah, di pelabuhan minyak ini ada fasilitas umum, fasilitas bongkar, dan fasilitas keamanan. Di mana fasilitas umum ada tempat air bersih, fasilitas listrik, perkantoran, fasilitas untuk keperluan bahan bakar. Selanjutnya ada fasilitas bongkar muat, yaitu ada keran pipa, jumlah pipa, dermaga berbentuk jembatan perancah, tangki-tangki penyimpanan minyak. Selanjutnya ada fasilitas keamanan, yaitu ada alat pencegah penyebaran minyak tumpah, komplek pelabuhan dilengkapi dengan pipa pemadam kebakaran. Selanjutnya ada fasilitas pelabuhan penumpang. Pelabuhan penumpang sering disebut dengan terminal penumpang karena kondisi pelabuhan penuh dengan orang yang naik turun kapal. Selain itu, pelabuhan ini memiliki fasilitas untuk perjalanan seperti ruang tunggu, toilet, dan keamanan. Jalan masuk dan keluar untuk penumpang dan barang bawaan juga disediakan secara terpisah. Fasilitas pelabuhan penumpang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan. Peranan tempat pelabuh adalah area sekitar dermaga tempat kapal sandar, sedangkan kolam labuh adalah area untuk kapal berlabuh dan bongkar muat. Dermaga digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dari kapal. Terminal penumpang dan ruang pelayanan umum menampung penumpang, pengantar, karyawan pelabuhan, dan orang lainnya. Penumpang yang berangkat dapat membeli tiket di ruang penjualan tiket,
sementara ruang keberangkatan dan kedatangan digunakan untuk penumpang yang berangkat atau tiba. Fasilitas penunjang pelabuhan penumpang antara lain yaitu sarana umum, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran untuk menggunakan jasa pelabuhan, fasilitas pariwisata, pos dan telekomunikasi, fasilitas perhotelan dan restoran, area pengembangan pelabuhan, kawasan industri, dan tempat penampungan limbah. Sekian dari penjelasan saya tentang materi pelabuhan. Eh, Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.